Cinta terlarang yang berakhir tragis. Hai, kali ini aku akan rekomendasiin kamu film lagi. Tapi yang ini bukan film ya, tapi drama singkat yang berisi 3 episode. Drama ini berjudul Hymn of Death. Film ini diangkat dari kisah nyata 2 orang ternama di Korea, yaitu Kim Woo Jin yang seorang sastrawan terkenal dan Yeon Shim-dok, penyanyi sopran pertama di Korea. Kisah ini berlatar tahun 20-an, yaitu ketika Korea masih di bawah jajahan Jepang. Woo Jin merupakan seorang mahasiswa sastra Inggris di Universitas Waseda, Jepang. Ia bersama teman-temannya berniat untuk membuat propaganda yang akan ditampilkan lewat penampilan teater yang akan mereka selenggarakan di Korea. Bersama dengan teman-teman Koreanya, Woo Jin mempersiapkan teater tersebut. Woo Jin berperan sebagai sutradara dan penulis naskah. Woo Jin dan teman-temannya akhirnya memutuskan siapakah yang bisa memerankan peran utama di teater tersebut. Akhirnya setelah berunding dengan teman-temannya, mereka memutuskan untuk mengajak Yeon Shim-dok untuk ikut di teater mereka menjadi peran utama. Yeon Shim-dok adalah seorang wanita yang kuliah di Universitas Tokyo jurusan musik. Awalnya Shim-dok itu nggak mau ikut teater ini karena dia takut mempengaruhi kuliahnya. Tapi karena dibujuk sama Woo Jin, akhirnya Shim-dok mau ikutan. Sepanjang latihan persiapan teater, akhirnya Woo Jin dan Shim-dok itu semakin dekat dan terlihatlah bunga-bunga cinta di antara mereka. Teman dari Yeon Shim-dok yang bernama Hong Napa sempat memperingatkan Shim-dok untuk tidak terlalu jauh berhubungan dengan Woo Jin. Di situ Shim-dok masih nggak ngerti kenapa aku nggak boleh berhubungan jauh dengan Woo Jin. Dan di situ Hong Napa juga nggak ngasih tahu. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil menampilkan penampilan teater di Korea. Saat itu jadi mereka lagi ada di Korea ya. Di situ Woo Jin sebagai seorang sutradara mengajak teman-temannya untuk makan-makan di rumahnya di Mokpo. Ternyata Woo Jin itu adalah seorang anak sulung dari pengusaha paling kaya di Mokpo. Selain itu ada hal yang lebih mengejutkan, yaitu ternyata Woo Jin sudah punya istri. Di situ Shim-dok benar-benar sakit hati karena mengetahui Woo Jin sudah punya istri. Kenapa Woo Jin gak pernah ngasih tahu? Kenapa dia menipunya? Itu yang dipikirin Shim-dok. Di situ Woo Jin juga jadi serba salah. Dan akhirnya setelah rumah Woo Jin di Mokpo itu, mereka itu berpisah selama 5 tahun. Tetapi masing-masing dari diri mereka tuh masih saling cinta gitu. Di sini diceritakan bahwa latar belakang Woo Jin itu nggak bahagia-bahagia banget. Meskipun dia dari keluarga kaya, tapi ayahnya itu termasuk orang yang keras. Ayahnya itu memaksa Woo Jin untuk menjadi penerus bisnisnya. Tetapi Woo Jin juga punya jalannya sendiri. Ia ingin menjadi seorang sastrawan. Jadi mereka berdua itu sering banget bersiteru. Selain itu, kehidupan Shim-dok juga tidak terlalu bahagia. Dia memang dari keluarga miskin. Meskipun sudah berhasil menjadi penyanyi sopran di Korea, tetapi itu tetap tidak mengubah jalan hidup Shim-dok. Suatu hari Shim-dok sempat dilamar oleh seorang pengusaha kaya. Mereka pun sempat menjalani hubungan dan bertunangan. Tetapi karena rasa cintanya dengan Woo Jin yang masih tersisa, Shim-dok itu membatalkan pertunangan mereka. Hal itu membuat image buruk Shim-dok di seluruh penjuru Korea. Shim-dok jadi ditolak di perusahaan record. Dia juga ditolak untuk tampil di mana-mana karena Shim-dok itu digosipkan sebagai perempuan yang tidak benar. Shim-dok dibilang bahwa dia itu cuma mau uangnya doang, si pengusaha kaya itu, dan membatalkan pertunangan. Shim-dok juga dianggap berselingkuh dan sebagainya. Akhirnya Shim-dok hidup susah lagi di Korea. Di ujung cerita, Shim-dok itu ditawarkan untuk tampil di Jepang oleh seorang pemerintah yang pro kepada Jepang. Shim-dok sebenarnya nggak mau, tapi pemerintah itu maksa karena katanya keluarganya bakal terancam. Akhirnya mau nggak mau Shim-dok pergi ke Jepang untuk tampil. Setelah Shim-dok ke Jepang, ternyata Woo Jin juga di Jepang. Woo Jin tahu bahwa Shim-dok itu tampil di acara tersebut. Karena Woo Jin tahu, akhirnya Woo Jin itu menitip surat kepada temannya untuk disampaikan kepada Shim-dok yang mengajaknya bertemu di Osaka. Akhirnya mereka bertemu lagi di Osaka. Lalu, apakah hubungan mereka berlanjut bahagia? Seperti judulnya, Hymn of Death. Kalian bisa tebak sendiri gimana akhirnya? Oke, terima kasih sudah nonton video ini.